Halo, saya Nur Afita Andriani, NIM 877697429 akan melakukan praktik mengajar guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro. Halo anak-anak hebat, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Selamat pagi semua. Pagi, semangat. Senang sekali rasanya Ibu Guru bisa bertemu lagi dengan kalian hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita kondusifkan kelas kita terlebih dahulu. Apakah kelas kita sudah rapi? Apakah kelas kita sudah bersih? Coba Ibu minta kalian cek di bawah meja, di lantai. Adakah sampah yang ketinggalan? Jika ada, silakan dibuang di tempat sampah. Dan Ibu minta anak-anak tata meja kursinya agar rapi. Ya. Baik anak-anak, setelah Ibu amati, Ibu lihat kelas kita sudah kondusif ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu pastikan terlebih dahulu, adakah teman kita yang tidak masuk hari ini? Tidak. Alhamdulillah masuk semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa? Pembelajaran berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa, Mas. Ketua kelas. Kelasnya mana? Silakan memimpin berdoa. Ya, berdoa bersama mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita explain terlebih dahulu. Gunanya untuk apa? Agar tidak mengantuk dan meningkatkan semangat sebelum belajar. Ayo Ibu minta anak-anak berdiri sebentar. Ayo berdiri. Berdiri ya. Semangat pagi. Pagi, semangat. Good morning everybody. How are you? Just right. Good morning everybody. How are you? Just right. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody. How are you? Just right. Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik. Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu. Selamat pagi untukmu. Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik. Terima kasih anak-anak. Silakan kembali ke tempat duduk. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebelum memasuki materi, Ibu mau tanya nih, tadi pagi waktu berangkat sekolah siapa yang lihat tanaman di jalan? Angkat tangan. Atau lihat tanaman di halaman? Ternyata banyak ya yang lihat. Nah, anak-anak, tanaman itu memiliki bentuk-bentuk yang indah. Ada yang daunnya berwarna hijau, ada yang bunganya berwarna warni. Nah, dari bagian itu tadi, bagian tanaman itu ada yang namanya bagian-bagian tanaman dan fungsinya. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi anak-anak penasaran kan apa saja sih bagian-bagian tanaman itu? Nah, di sini juga kita akan membahas tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan dan mengidentifikasikan bagian-bagian utama tumbuhan, ada akar, batang, daun, bunga, dan buah dengan tepat dan lengkap melalui kegiatan pengamatan langsung pada tumbuhan nyata dan sumber belajar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan secara sederhana dan jelas. Yang ketiga, peserta didik mampu mengelola dan mencatat dan menganalisis data hasil pengamatan secara sistematis, benar dan jelas dengan menggunakan lembar kerja yang telah disediakan. Baik anak-anak, di sini Ibu kita membawa apa ini? Membawa tanaman. Nah, bisa diperhatikan terlebih dahulu ya anak-anak, diperhatikan. Nah, kita akan membahas dari yang paling ujung bawah sampai ke yang paling atas. Nah, yang pertama ini yang paling bawah dan menancap di dalam tanah. Nah, ini dinamakan akar. Kemudian, apa sih fungsinya akar itu anak-anak? Ada yang tahu? Fungsi akar apa? Untuk pertama tanah. Nah, tepat sekali. Jadi, fungsinya akar ini, fungsi utama akar itu ada dua. Yang satu untuk menyerap air dan segera dari dalam tanah, kemudian air dialirkan ke seluruh tubuh tanaman. Terus yang kedua, fungsinya untuk apa? Yang kedua,
jika tidak memiliki akar, otomatis tanaman akan mudah tercabut. Kemudian yang kedua, nah yang kedua ini bagian atas setelah akar dan berdiri tegak dinamakan apa anak-anak? Batang. Ya, batang ya. Jadi fungsinya batang ada yang tahu anak-anak apa? Saya. Apa? Tempat daun tumbuh. Ya, tepat sekali. Jadi fungsinya batang itu ada dua. Yang satu untuk apa? Yang satu untuk sebagai penopang supaya daun, bunga, buah dapat berdiri tegak dan tidak tergeletak di tanah di bawah. Kemudian yang kedua apa? Fungsi yang kedua mengalirkan air dan zat hara dari akar ke daun, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh tanaman. Jika tidak ada batang, otomatis air tidak dapat mengalir ke atas. Kemudian fungsi bagian yang ketiga ini memiliki bagian-bagian yang paling banyak dan berwarna hijau. Apa namanya? Daun. Ya, ini namanya daun. Nah, anak-anak tahu tidak bahwa daun itu diibaratkan seperti dapur atau pabrik. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang tahu anak-anak? Kenapa? Karena daun itu membutuhkan yang namanya apa tadi? Membutuhkan yang namanya air. Ya, terus membutuhkan apa lagi? Membutuhkan sinar matahari. Ya, terus membutuhkan udara. Nah, dari ketiga bagian itu tadi, daun tempat untuk memasak sendiri. Gunanya untuk apa? Agar tanaman tumbuh dan berkembang lebih besar. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir. Nah, ini yang paling cantik warnanya. Apa anak-anak? Bunga. Ya, bunga. Anak-anak tahu apa fungsinya bunga? Apa? Alat berkembang biakan. Ya, jadi fungsinya bunga itu sebagai alat berkembang biakan. Jika buah, gunanya untuk apa? Mbak, gunanya untuk apa? Mbak, melindungi biji di dalamnya supaya biji nanti kalau jatuh ke tanah otomatis akan tumbuh menjadi tanaman yang baru lagi. Dapat dipahami ya anak-anak? Sudah paham? Paham? Jadi dapat diingat ya, tadi bagian-bagian tumbuhan apa aja? Ada apa saja? Ada ada Nah, sekarang Ibu Nika ada salah satu yang maju ke depan untuk memastikan apakah anak-anak sudah paham. Coba katakan siapa yang mau berani maju ke depan? Atau mau Ibu tunjuk? Ayo, siapa yang mau maju? Petunjuk ya? 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 Kamu nggak maju ke depan? Ayo, maju ke depan. Maju ke depan. Tadi kan sudah Ibu jelaskan bagian-bagian tumbuhan, bagian tanaman dan fungsinya. Nah, ini kan sudah ada juga ya bagian tumbuhan. Coba sebutkan mana yang bagian apa? Tunjukkan sini. Mana? Bagian di bawah. Ya. Terus fungsinya akar apa? Fungsinya akar menyerap air ya. Terus batang mana? Tunjukkan batang mana? Ya. Fungsinya apa? Sebagai penumpang sebagai penopang ya. Terus yang ketiga ada daun apa? Ketiga apa? Ketiga mana bagian ketiga? Ya, fungsinya untuk apa daun? Fotosintesis. Ya. Terus yang keempat apa? Batang atau yang keempat buah atau bunga? Mana? Bunga atau buah mana? Bagian ya. Fungsinya
Ya. Nah, anak-anak setelah itu ibu minta kita membuat diskusi kelompok kecil. Nah, ini nanti setiap kelompok terdiri dari 3 anak atau 4. Jadi membuat 4 kelompok. Ayo, dengan cara pingsut. Kelompok 1 namanya kelompok akar. Kemudian kelompok 2 namanya kelompok 2 batang. Kelompok 3 namanya kelompok daun. Dan yang keempat kelompok bunga. Ayo silakan membuat kelompok diskusi kelompok. Ayo sini maju ke depan. Ya, ibu akan membagikan LKPD. Ini dikerjakan setiap kelompok. Ya, dikerjakan. Ditulis nama kelompok 1 tadi kelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi kamu kelompok 2, dan kelompok 3, jauh. Baru ditulis. Ya, tulis. Nah, itu nanti kalian untuk mengamati ini, mengamati tanaman amati, kemudian tulis ini diamati, ditulis. Ada tulis nomor sahur. Ada yang kesulitan? Jika ada silakan dapat bertanya. Nah, ini fungsinya apa? Silakan. Minum air. Ada yang kesulitan anak-anak kita? Datang gunanya untuk sebagai penopang. Sudah yang belum? Sudah anak-anak, sudah. Ibu minta anak-anak untuk salah satu ada yang maju ke depan untuk mempresentasikan. Setiap kelompok ada yang salah satu maju ke depan. Dari mulai kelompok 1, sudah kelompok 1 mana? Kelompok 1 sini, ayo maju ke depan, ayo. Membacakan hasil diskusi. Ayo. Akar fungsinya menyerap air, batang fungsinya menangkap air, daun fungsinya fotosintesis, bunga atau buah fungsinya keturunan. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini gunanya untuk apresiasi. Kelompok 2, maju ke depan membacakan diskusi. Ayo. Membacakan diskusi. Akar menyerap air, batang lemak dan fungsi daun fotosintesis, bunga untuk melahirkan atau menjaga biji. Berikan tepuk tangan. Kasihkan apresiasi. Bersama-sama. Terus kelompok 3, kelompok 3, ayo membacakan diskusi. Akar menyerap air, batang penumpang, daun fotosintesis, bunga atau buah keturunan. Ya, teman sekali berikan tepuk tangan. Ya, boleh apresiasi. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan. Ayo membaca. Ayo, apa? Ya, berikan tepuk tangan.
Baik anak-anak, Ibu rasa anak-anak sudah paham ya. Jadi mudah kan kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi mudah kan? Mudah. Nah, tumbuhan kan juga memiliki bagian-bagian yang sangat penting dan fungsinya. Jadi kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita simpulkan bersama apa gunanya untuk apa? Menyerap batang tempat daun tumbuh. Batang apa sebagai penopang daun pokok vegetasi bunga buah atau nah dari bagian-bagian tanaman itu tadi dan fungsinya itu sangat penting bagi kita. Jadi anak-anak kita harus merawat dan melindungi tanaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Dapat dipahami anak-anak? Nah, untuk penugasan hari ini, coba dipersiapkan buku tulisnya tugas hari ini, ditulis biar tidak lupa. Jadi tugasnya hari ini yaitu mencari satu tanaman yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian amati. Sudah ya anak-anak? Ibu rasa pembelajaran kita hari ini sudah cukup. Jadi ibu akhiri untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. See you next time anak-anak. Sampai jumpa.